Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Tema renungan kita pada pagi hari ini berjudul Waktu Menjadi Dewasa Rohani. Ibrani 5 ayat 11-14 menuliskan, tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu sudah seharusnya menjadi pengajar, kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa, yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Kanak-kanak dan dewasa itu adalah suatu periode dalam perjalanan hidup manusia secara fisik, secara psikis maupun rohani. Secara fisik, semua manusia melalui tahapan-tahapan kehidupan yang sama. Dari lahir, kemudian menjadi balita, kemudian menjadi remaja, kemudian bertumbuh lagi menjadi pemuda dewasa, dan akhirnya sampai tua. Secara psikis dan mental juga mengalami pertumbuhan dalam cara berpikir, bersikap, bertindak. Psikis dan mental ini tidak ditentukan oleh waktu atau usia, tetapi oleh pola didik orang tua sejak dini. Begitu pula dengan kerohanian. Kerohanian ini tidak ditentukan oleh waktu, walaupun untuk menjadi dewasa rohani membutuhkan waktu yang relatif berbeda-beda untuk tiap-tiap pribadi. Ada yang dinamakan kanak-kanak rohani, ada yang dinamakan dewasa rohani. Masa kanak-kanak rohani tidak harus dilalui selama 5 atau 10 tahun. Ada yang melalui fase kanak-kanak rohani hanya beberapa bulan saja, kemudian menjadi dewasa. Tetapi ada juga yang bertahun-tahun, bahkan berpuluh-puluh tahun menjadi Kristen, tapi masih kanak-kanak rohani. Dan orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang rugi waktu. Apa saja ciri-ciri kanak-kanak rohani? Ciri-ciri yang pertama adalah masih manusia duniawi. Jadi mereka masih hidup secara kehidupan yang lama, secara duniawi mereka masih belum meninggalkan kehidupannya yang lama. Kemudian ciri-ciri yang kedua adalah orang tersebut sukar diberi penjelasan, sukar ditegur, sukar dinasehati, mudah marah ketika ditegur, tersinggung ataupun sakit hati ketika ditegur atau dinasehati. Kemudian dia juga egois, fokus pada diri sendiri dan menuntut. Orang dengan kanak-kanak rohani itu hanya mau minum susu, artinya mereka hanya bisa menerima ajaran-ajaran dasar. Mereka tidak bisa membedakan yang baik dan yang jahat. Penyebabnya adalah karena mereka lamban mendengar, sehingga mereka lamban mengerti dan lamban bertindak. Mereka tidak punya panca indera yang terlatih, di mana panca indera rohani ini berbicara tentang hati nurani. Kemudian kita masuk kepada dewasa rohani. Untuk menjadi dewasa rohani, tentu saja diperlukan proses, dan proses ini membutuhkan waktu. Karena untuk bertumbuh itu perlu waktu yang panjang. Kemudian untuk bisa mengerti akan kebenaran firman Tuhan itu tidak bisa dipelajari sekaligus. Dan ujian-ujian itu akan diberikan bertahap, tidak bisa sekaligus. Dan untuk melakukan ini semua, kita harus tebus waktu, kita harus pergunakan waktu kita sebaik-baiknya, kita harus bayar harga. Dan proses untuk bertumbuh dewasa secara rohani, itu adalah kita dengan meninggalkan sifat kanak-kanak. Setelah lahir baru, kita segera menanggalkan manusia lama kita segera meninggalkan kebiasaan atau karakter lama kita yang buruk. Dan kemudian kita mengenakan manusia yang baru. Dalam Roma 12 ayat 2 dikatakan kita akan dibaharui oleh pembaharuan budi. Kemudian setelah mengenakan manusia baru,
kita akan diberikan makan makanan yang keras, di mana kita bisa membedakan yang baik dan yang jahat. Tidak cukup sampai situ, tapi kita harus hidup dalam komunitas rohani yang sehat supaya kita bisa bertumbuh dalam rohani kita bisa dewasa secara rohani. Karena dalam komunitas rohani yang sehat itu kita akan saling dinasihati, saling menegur, saling mengajar, dan juga saling membangun. Dan orang yang dewasa secara rohani pasti dewasa secara psikis maupun kejiwaan. Hati nurani kita juga akan terlatih. Kita bisa membedakan yang benar dan yang tidak benar. Bukan hanya secara moral, tetapi sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kemudian kita akan tahan uji dan lulus ujian demi ujian. Semuanya bertumbuh dalam segala hal ke arah Kristus. Kita bisa menjadi pengajar kemudian dan bisa membimbing orang lain. Dan pada akhirnya kita akan layak menjadi mempelai Kristus. Nah, mari kita ketahui bersama bahwa tidak ada batas pencapaian. Ini seumur hidup, perjalanan seumur hidup sampai mencapai kedewasaan penuh. Ini membutuhkan waktu seumur hidup kita. Oleh sebab itu, mari kita pergunakan waktu kita dengan sebaik-baiknya. Dalam Efesus 4 ayat 13 dituliskan, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Oleh sebab itu, mari saudara-saudari kasih Tuhan, pagi hari ini kita telah belajar bahwa menjadi tua itu pasti, tetapi menjadi dewasa itu pilihan. Mari kita terus memperbaharui kerohanian kita dan kita bisa mencapai dewasa secara rohani, dan akhirnya kita bisa layak menjadi mempelai Kristus. Mari kita memilih untuk menjadi dewasa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.